Perkenalkan, saya Cindy Purnama, nomor BP 231011553101. Perkenalkan, saya Divya Sapinda dengan nomor BP 23101155310150. Perkenalkan, nama saya Livia Febriana, nomor BP 23101155310170. Perkenalkan, nama saya Fahmi Rika Chandra dengan nomor BP 23101155310126. Kesuwan kami. Jalan aja lah. Awas. Jadi hari ini kita survei ke lapangan langsung. Ngomong. Baiklah, di sini kami adalah mahasiswa UPI untuk mewawancarai seputar rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Di sini kami bersama Bapak Ibnu. Boleh memperkenalkan diri dulu, Pak? Ya, perkenalkan saya Kenari, saya selaku HRD dari HOE, dari PT Pinus Merah Abadi yang menghandle untuk regional Sumatera 2 dan 3. Seperti itu. Di sini kami ingin bertanya, ya, Pak. Silakan. Di dalam sebuah perusahaan terdapat spesifikasi dan kualifikasi. Dalam perusahaan yang Bapak pimpin, bagaimana perusahaan menentukan spesifikasi dan kualifikasinya? Oke, kalau untuk menentukan spesifikasi dan kualifikasi itu kan dari perusahaan itu sudah ada uraian jabatannya dan juga surkomnya ya. Itu kan sudah ditandatangani oleh pihak manajemen dan juga CEO. Itu tergantung nanti misalnya kualifikasi. Saya anggap contoh misalnya posisi BSR ini kan harus ada pengalaman di bidang admin ya selama 3 tahun seperti itu untuk kualifikasinya. Dan juga harus mengerti untuk Microsoft Excel pemahamannya terkait untuk rumus-rumusnya. Karena untuk bisnis support regional itu kan menghandle untuk 13 depo. Pertanyaan selanjutnya, tantangan terbesar dalam proses rekrutmen apakah ada dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, kalau untuk di area-area di Sumatera Barat ini tidak ada ya. Tapi kalau misalnya untuk kesulitan dalam proses rekrutmen itu untuk mencari kandidatnya, seperti untuk kayak di daerah di Muko-Muko, terus juga di mana sama di Kuala Tunggal itu kan daerah terpencil. Nah, untuk mencari SDM itu mungkin agak sulit. Nah, di situ untuk mencari SDM itu sendiri adalah melakukan untuk promosi seperti job fair atau mungkin posting loker di Instagram seperti itu. Melalui semua media sosial. Nah, Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menilai efektivitas strategi rekrutmen yang telah digunakan sebelumnya? Oke, biasanya kalau untuk menilai efektivitas itu kita sudah ada KPI ya, kayak performance index. Nah, di situ kita bisa lihat nih performa dia itu bagaimana, apakah untuk tahun ini tercapai atau tidak seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, Pak, bagaimana tahapan proses seleksi yang diterapkan di perusahaan ini? Oke, untuk di perusahaan kita ini ada 3 ya. Yang pertama itu adalah interview awal dengan saya, kemudian itu ada sesi psikotes, terus juga yang terakhir adalah final interview. Namun untuk posisi-posisi tertentu seperti area operational supervisor, business manager dan segala macam itu ada yang namanya tes Excel dan juga ada beberapa tes lainnya yang untuk mengimbangi di posisi tersebut. Gitu. Apakah dia memang benar-benar kualifikasi sesuai atau tidak? Gitu. Pertanyaan selanjutnya, Pak, metode apa saja yang digunakan dalam menilai kompetensi kandidat? Oke, kalau untuk menilai kompetensi kandidat itu biasanya kita nilai dari psikotesnya, terus dia cara memaparkan terkait job-nya itu apakah dia benar atau tidak, terus juga dari referensi dari perusahaan sebelumnya, apakah dia sebelumnya ada kena ASP atau segala macam. Kita juga bisa lihat dari situ referensi cek namanya. Pertanyaan selanjutnya, apa kriteria utama yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan perusahaan? Oke, untuk penimbangan pengambilan keputusan itu kan misalnya kandidat udah fix itu biasanya kita lihat kemampuannya dari tes Excel-nya. Tes Excel anggaplah kita ambil contoh di admin ya. Admin itu lebih fokus utamanya itu ke Excel nantinya seperti itu. Kalau untuk sales itu kita lihat dari berpengalamannya dia selama di perusahaan sebelumnya itu berapa tahun, pernah menghandle beberapa top
foto atau bagaimana, terus juga per hari kunjungan itu bagaimana, seperti itu. Kalau untuk bisnis manager itu dia dalam membawahi tim berapa orang, terus juga cara dia menangani terkait karyawan-karyawan bermasalah, terus juga nanti cara dia nanti berkomunikasi antara bagian operasional dan supervisor itu bagaimana cara dia harus komunikasi agar tidak bentrok gitu. Baik Pak, kami akan menanya pertanyaan selanjutnya. Siapa saja yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan seleksi kandidat? Oke, kalau untuk keputusan itu biasanya ada di saya dan juga di user, tapi tergantung dari posisi apa. Misalnya kayak sales taking order itu biasanya dari saya, tapi juga kadang-kadang user juga pengen ikut juga. Terus juga kalau untuk posisi seperti SA itu biasanya ada namanya keputusannya dari ROM, Regional Operational Manager, biasanya di situ. Tapi tergantung tiap area ya. Anggap aja misalnya yang di Padang Utara ini, kalau untuk keputusan yang kemarin untuk rekrutan SA itu salah satu itu ada keputusannya ada di saya dan juga di ROM. Seperti itu. Baik Pak, selanjutnya apa kriteria utama yang Bapak gunakan dalam menyeleksi kandidat? Kalau untuk kriteria utama itu yang paling benar, ibaratnya paling besar itu adalah di CV-nya. Karena di CV-nya kita melihat di situ apakah dia benar-benar sesuai pengalaman yang di-apply dia atau bagaimana, atau cuma asal aja dari situ. Kemudian juga dalam cara dia nanti menjelaskan terkait job desk-nya, terkait untuk targetnya segala macam, terus juga nanti sehari-harinya bagaimana. Baik, selanjutnya bagaimana Bapak memastikan bahwa proses seleksi berjalan dengan adil dan objektif? Oke, kalau untuk berjalan aktif kita kan di sini kan sering mantau ya. Jadi untuk interview itu kalau untuk online itu biasanya akan saya lakukan by online, dan terus kalau untuk tahapan final interview itu akan dibarengi dengan user seperti itu. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana perusahaan ini menentukan penempatan karyawan baru sesuai dengan kompetensinya? Oke, kalau untuk penempatan karyawan baru itu sesuai, kita lihat dari CV-nya dia ya. Kalau misalnya dia benar-benar sesuai untuk misalnya dianggap contoh di Padang Pariaman itu kan rata-rata yang menganggap pada orang Padang ya. Untuk Padang Pariaman ini sedikit. Nah di situ saya coba seleksi, cari kembali untuk kandidat yang sesuai. Setidaknya dia punya pengalaman marketing, meskipun dia pengalaman marketingnya berbeda. Tapi di situ kan kita lihat juga nanti untuk prospek kedepannya, apakah dia nanti memang sesuai kualifikasi atau tidak. Seperti itu. Kita memberikan ibaratnya orang daerah dulu yang masuk gitu kan. Nah, bagaimana Bapak menangani situasi di mana seorang karyawan merasa tidak cocok dengan posisinya yang sekarang Pak? Oke, kalau misalnya yang tidak cocok saya belum pernah menghandle ya, karena saya selama ini untuk menghandle karyawan itu memang sesuai dengan kompetensinya, nggak asal-asalan gitu. Karena kalau mungkin kalau orang di perusahaan saya nggak tahu, kalau di perusahaan PT Finis Merah Abadi ini kita mengseleksi benar-benar yang sesuai dengan pengalaman dia gitu, nggak asal-asal juga. Gitu. Berarti belum ada ya Pak yang tidak cocok dengan posisinya? Alhamdulillah selama saya menjabat di sini belum. Selanjutnya, apa strategi Bapak untuk memastikan karyawan ditempatkan di posisi yang sesuai dengan keterampilan dan minat mereka? Oke, kalau untuk lebih ibaratnya ke passion ya. Kalau misalnya dia benar-benar passion di situ, kita lihat dari keantusiasan dia dalam interview, terus juga semangatnya dia dalam menjelaskan potensi-potensi yang dimiliki, terus juga untuk terkait target-targetnya, terus juga cara menangani masalah-masalah yang ada di timnya bagaimana. Contoh kalau untuk area operasional supervisor, saya anggap yang di Pekanbaru itu kan saat ini lagi fraud nih. Nah itu kan nanti bagaimana nanti dia sebagai leader cara menangani untuk antara bagian operasional dan supervisor ini bisa balance gitu. Karena kan untuk saat ini bagian operasional dan sales ini kan lagi itu ya, lagi miring gitu segala macam. Nah di situ tugas dia untuk menenangkan kedua belah pihak. Baik, sekian dan terima kasih kepada Bapak Ibnu yang telah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan untuk wawancara video kami. Baiklah teman-teman, sekian itu dari video kami. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.